Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Mahfud Nata. Video kali ini saya akan membahas soal SBM dan ekonomi yang kedua. Perkenalkan, nama saya Mahfud dari kelas 10 SMA reguler. Kita langsung ke soalnya yang pertama. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik pada kalimat 3 adalah di sini ada A kas, B brief, C utang, dan D modal, E piutang. Pembahasan konsep nilai waktu yang dibahas dalam kalimat 3 terkait dengan jumlah keluar masuknya uang yang ada di dalam sehari. Istilah ekonomi untuk keadaan keluar masuknya uang adalah kas. Jadi kata yang paling tepat untuk melengkapi titik pada kalimat 3 adalah kas. Kata lainnya tidak sesuai karena brief berarti pengambilan dana oleh pemilik perusahaan perorangan untuk keperluan pribadi, sedangkan piutang adalah tagihan urusan. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Yang kedua, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik pada kalimat 5 adalah A real, B real, dan C mikro, D makro, E hari-hari. Pembahasan sesuai KBBI, kata real berarti nyata. Pendapat real yang menurun tepat menjelaskan nilai perbedaan yang sama tidak mencukupi kebutuhan di kemudian hari karena harganya terus meningkat. Jadi kata yang paling tepat adalah melengkapi titik pada kalimat adalah real. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Yang nomor 3 adalah kata yang paling tepat untuk melengkapi titik pada kalimat 2 adalah A berekonomi, B keekonomian, B perekonomian, D pengekonomian, dan E mengekonomikan. Pembahasan menurut KBBI, perekonomian adalah tindakan atau aturan atau secara berekonomi, sedangkan berekonomi adalah menjalankan suatu usaha berdasarkan teori-teori ekonomi. Fresh kehidupan berekonomian dapat diartikan sebagai hal terkait tindakan berekonomi. Phrase tersebut sesuai dengan penjelasan keadaan inverse yang mengaruhinya. Jadi kata yang tepat melengkapi kalimat 2 adalah perekonomian. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Perekonomian yang lesu menyebabkan banyak pengusaha merugi. Dampak pada sektor pertambangan terjadi karena macet karena ketidakmampuan pengusaha membayar angsuran. Selain itu, banyaknya nasabah menarik dana di sejumlah bank secara besar-besaran mengakibatkan bank mengalami kesulitan likuiditas. Untuk mengatasi masalah tersebut, langkah tepat yang dapat dilakukan adalah A. Bank sentral harus menarik kembali jumlah uang yang banyak berada dalam masyarakat dengan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. B. Bank sentral mengeluarkan kebijakan menurut suku bunga SBE baik yang berjangka pendek maupun menengah. C. Pemerintah berusaha menyelamatkan bank-bank yang mengalami masalah likuiditas dengan memberikan bantuan lebih. D. Melarang pinjaman dari luar negeri banyak pemerintah dan pihak swasta agar jumlah utang luar negeri tidak semakin banyak. E. Bank berusaha mempertahankan likuiditas dengan menaikkan suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bangsa pinjaman. Pembahasan kesulitan likuiditas dan jumlah uang beredar dalam masyarakat bertambah keadaan dapat menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Pemerintahan dapat mengatasi dengan cara meningkatkan suku bunga simpanan lebih dari suku bunga penerimaan tujuan agar akibat kelangsungan ekonomi dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan likuiditas dan jumlah uang beredar dalam masyarakat bertambah. Keadaan ini dapat menyebabkan bank mengalami menyimpan uang di bank daripada meminjam uang. Dengan cara tersebut, bank juga dapat meningkatkan likuiditas kepercayaan masyarakat terhadap bank kembali meningkatkan. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal selanjutnya. Terjadinya cost push inflation di pasar barang ditunjukkan oleh penggeseran A. Kurva penawaran target ke kiri ke atas, B. Kurva permintaan target ke kiri ke bawah, C. Kurva permintaan target ke kanan ke atas, dan D. Kurva permintaan target ke kanan atas diikuti kurva penawaran target ke kiri ke atas. E. Kurva penawaran agregat ke kanan ke bawah. Pembahasan
Cost push inflation merupakan salah satu penyebab terjadinya inflasi cost push inflation, yaitu kondisi kenaikan yang produksi yang berimbas kepada naiknya harga barang yang dihasilkan sehingga menyebabkan inflasi. Ketika terjadinya kenaikan biaya produksi, maka barang yang ditawarkan adalah semakin berkurang. Ini menyebabkan kurva penurunan target bergeser ke kiri. Jadi jawabannya adalah A. Soal selanjutnya. Investasi dapat dikelompokkan dalam investasi real dan investasi finansial. Berikut yang termasuk investasi adalah di bawah ini merupakan ciri-ciri sistem ekonomi. Satu, hanya produksi yang menguasai hajat hidup rakyat dilaksanakan oleh pemerintah. B, kebijakan perekonomian sepenuh dikuasai pemerintah. 3. Kebijakan ekonomi untuk mengendalikan keadaan ekonomi. 4. Masyarakat terbagi dua golongan, yaitu pengusaha dan tenaga kerja. 5. Pembagian pekerjaan ditentukan pemerintah. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah bekerja sama dengan semesta dalam kegiatan perekonomian. Ciri-ciri sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola dengan oleh negara. 2. Pembutuhan ekonomi adalah stable karena campur tangan pemerintah. 3. Adanya peningkat atas investasi dan investasi. Oleh karena itu jawabannya adalah B. Untuk soal tersebut adalah B 1 dan 3. Dan soal yang terakhir adalah kata yang paling tepat untuk melengkapi titik pada kalimat 3 adalah A. Pemecah, B. Penemu, C. Penggerak, dan D. Pembuka, dan E. Penyelesaiannya. Pembahasan sesuai dengan isi kalimat 3 masalah bangsa dan telah diketahui, yakni krisis yang berkepanjangan. Hal itu berarti pengetahuan dan pengalaman milik sarjana diharapkan untuk menjadi pemecah masalah tersebut. Jadi kata yang paling tepat untuk mengelompoki titik pada kalimat 3 adalah A. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.